Halo semuanya, balik lagi di Teras Inspirasi bersama gue Ferdi. Dan gue Calvin. Dan sekarang nih kita udah di episode ketiga nih Pin. Oke. Kemarin di episode pertama sama kedua seru banget tuh pembahasannya tuh. Nah kali ini juga gak kalah menarik nih karena belakangan ini kan gue juga lagi lagi sangat tertarik gitu di dunia bisnis gitu. Nah tapi kan banyak nih, bukan gue doang ya, di luar mungkin lu tertarik gak sih kalau buat Tarik lah. berbisnis? Siapa sih nggak mau duit, brother? Bener-bener. Nah, tapi kan banyak juga yang mengalami struggle gitu, mulainya dari mana ya kan. Nah, kali ini gue di episode 3 ini udah undang bintang tamu yang memang beliau-beliau ini sudah terjun duluan lah di bidang bisnis. Makanya kita bisa nanya dari pengalaman mereka mungkin gitu. Dan kayaknya langsung aja kita panggil ya. Oke, langsung aja selamat datang buat Bang Fauzul dan Bang Fatgam. Oke, sama-sama. Oke. Makasih nih Kak Ferdi sama Kak Kel udah diundang ke sini kita berdua ya. Oke, sama juga makasih juga Bang. Nah, juga udah mungkin boleh dikenalin dulu Bang Fauzul. Oke, mungkin sebelumnya aku Fauzul ya as an owner dari Devila Fashion Bag, saat ini terjun ke usaha bisnis tas ya di social commerce maupun marketplace gitu. Oke, jadi Mungkin singkatnya itu. kayaknya lebih ke online gitu kali ya Iya, Bang. lebih ke online. Nah, kalau Bang Fatgam sendiri? Oke, ini sebelumnya thank you banget nih udah diundang Oke. untuk sharing-sharing sore ini nih. Kalau gue sendiri nama gue Ahmad Fatgam, biasa dipanggil gue Fatgam. Gue sendiri masih mahasiswa semester 6, tapi gue udah mulai terjun di F&B industry itu udah dari semester 1. Jadi gue udah sekitar 3 tahun dan brand terakhir gue ini sekarang Pisang Nugget Overload. Oke, berarti bisa juga ya yang masih kuliah langsung terjun duluan bisa ya, nggak nunggu harus betul lulus. tuh. Bisa, kan makanya ada pelajaran entrepreneur. Oke, benar-benar. Nah, kalau Bang Fatgam sendiri kan masih berapa semester 6 ya Bang? Iya, betul. Tapi memilih untuk terjun duluan, kenapa tuh Bang? Kalau gue sendiri karena gue lebih enjoy ketika gue bisa aktualisasi diri ya. Apalagi kalau di bisnis tuh yang nentuin profit ataupun inovasi itu kan kita sendiri. Jadi gak ada batasan selagi kita punya inovasi, kita punya semangat. Akhirnya ya cuan akan datang. Gitu. Akhirnya walaupun belum kelar, tapi kan ada yang bilang kalau misalnya nih kita belum punya ilmunya banget tapi jangan terjun gitu. Itu gimana Bang? Itu menurut saya cuman sanggahan doang sih. Karena ilmu itu kan ada learning by doing ataupun Benar. kita bisa belajar dulu. Mungkin itu hanya statement orang-orang yang emang males atau dia cuman nyari untuk defensif dia. Oke, ya. Statement mungkin orang yang nggak berani mulai gitu ya. Nah benar. Karena kebanyakan ketika saya coba lihat-lihat, kebanyakan bisnis khususnya yang dia masih mahasiswa, dia cuman berhenti sampai coming soon aja. Berarti belum mulai banget gitu. Betul. Jadi kebanyakan dari teman-teman kita juga yang saya perhatiin banyak mereka udah ABCD, idenya bagus. Kemudian juga dari modal juga mereka gak kalah kan. Tapi ternyata ketika kita compare, oh ternyata dikit dari mereka tuh yang emang untuk berani mulai. Gitu Pin. Lu kali mau mulai bisnis dari sekarang bisa nggak? Ayolah Kak Kelvin. Oke, bisa kok. Tapi kalau muka-muka Cina begini udah pasti sih. Bisa kan? Iya benar. Nah kalau buat Bang Fauzul nih, kapan abang pertama kali terjun di dunia bisnis itu dan kenapa akhirnya memilih terjun di dunia bisnis? Sebenarnya kalau dibilang terjunnya itu udah dari aku kebetulan, kalau ini panjang sih sebenarnya kalau diceritain ya, tapi singkatnya adalah kebetulan dari orang tua aku sih yang udah mulai terjun bisnis usaha juga gitu kan. Itu waktu itu emang offline, itu belum ada online gitu. Jadi udah suka dari kecil gitu loh Kak Ferdi. Nah singkatnya adalah pas aku lulus kuliah di tahun 2015, nah itu udah mulai itu berseliweran itu semuanya. Kayak pelan-pelan lah sih waktu itu, kayak boleh sebut merek nggak apa-apa ya. Boleh, maksudnya kayak Facebook, jualan di Facebook, jualan di Instagram, atau jualan di ada juga waktu itu platform mungkin masih OLX kalau pada tahu gitu kan. Iya. Nah, jadi aku waktu itu jual beli, udah coba tuh pelan-pelan jual beli barang bekas, sampai akhirnya ada di titik di mana ini kayaknya bakalan bisa nih buat 1 tahun atau 2 sampai 3 tahun kemudian gitu. Karena balik lagi kalau di online ini kan yang dilihat sekarang itu kan
fungsinya gitu. Orang kan customer behaviornya kan makin kesini kan kayak makin let's say kayak gampang gitu, semua serba praktis gitu. Iya benar. Nah jadi kayak wah kebetulan aku juga punya toko juga, kebetulan ada toko orang tua gitu kan di Tanah Abang itu, grosiran itu tas juga, itu kayak udah mulai ngerasa di situ kayak ini kayaknya kalau begini terus bisa jadi treat gitu loh, ancaman gitu. Nah sampai akhirnya masuklah, ini kayaknya kita harus coba deh. Mulainya dari situ awalnya. Gitu Pin. Jadi udah mulai masuk ke digital gitu. Nah, ya udah mulai melek lah istilah digital tuh waktu baru-baru awal kuliah. Gara-gara ngeliat usaha orang tua yang Ya, mulai kayak udah merasa mulai terancam harus gitu. struggle gitu kan. Ditambah lagi waktu itu dengan Covid. Wah, itu benar-benar kayak wah ini kayaknya udah mesti kita berubah zaman gitu, harus adaptif gitu loh. Maksudnya peka gitu kan terhadap situasi gitu. Itu sih awalnya dulu. Nah kalau misalnya Bang, untuk anak-anak muda kan yang sebenarnya banyak nih yang mau mulai bisnis ya, tapi dia mengalami struggle kayak misalnya yang paling sering ditemuin adalah modal. Oke. Gimana dengan orang-orang yang mau mulai bisnis tapi terkendala dengan modal gitu? Oke. Modal itu kan sebenarnya nggak melulu soal, mungkin Kak Adgam ya, yang selaku pelaku juga gitu mungkin setuju kali kalau kita sebut modal itu nggak selalu melulu tentang uang gitu loh. Jadi yang paling penting adalah kita tuh modal itu yang paling utama itu kalau menurut aku gitu kan, yang setelah aku jalanin adalah ilmu dulu sebenarnya. Kayak kita networking dulu. Kalau nggak ada modal istilahnya nggak ada modal uang, itu bisa dari ilmu dulu. By networking kita perluas. Dari situ kita ambil ilmunya. Terus nanti kan ujung-ujung memang duit gitu kan. Nah, pasti dong kan kayak harus ini produksi atau apalah gitu segala macam, bangun ini, bangun itu, invest ini. Nah, jadi artinya sebenarnya ilmu dulu kita pelajarin, kita riset dulu, research semuanya gitu, apalagi di online ya, dengan trennya, dengan ininya, baru nanti kita masuk ke customer behavior gitu. Nah kalau modalnya itu dari mana, aku juga waktu itu kebetulan gak langsung mungkin dibilang privilege, mungkin sedikit privilege juga kali ya, karena datangnya waktu itu kan dari kebetulan orang tua, tapi di situ pun juga pas Covid itu juga nol, benar-benar nol, nggak ada sama sekali, malah jual. Kalau kata orang sini mungkin jual banda kali ya, ya nggak sih, jual banda aja lah, udah mau diapain aja jual aja lah semuanya gitu. Tapi akhirnya ada satu yang itu buat aku, oke, dari 2015 itu aku udah mulai riset, udah mulai terapin langsung semuanya. Nah, barulah di situ aku coba jual ya satu persatu gitu loh. Nah, di situlah mungkin bisa gitu loh. Jadi artinya uang tuh nomor kesekian lah kalau modal tuh gitu. Yang penting kita ilmunya dulu kita serap gitu. Kita riset dulu gimana caranya kita menghasilkan produk yang something new, something fresh gitu kan. Yang benar-benar bisa diterima dengan baik dan juga nggak melulu soal produk sebenarnya. Apalagi dengan tren sekarang ya, yang udah mulai makin cepet nih berubahnya gitu. Inovasi dan renovasi itunya segala macam itu sih. Berarti yang pertama itu investasi untuk diri sendiri dulu lah. Iya, betul. Investasi di atas kepala dulu. Itu dulu sih. Soalnya kalau orang yang gak investasi buat diri sendiri, dia juga takut kan. Iya. Dia Bapak belum menemukan beberapa relasi gitu. Iya, jadi, betul. Dia belum menemukan ide-ide juga karena sedikitnya relasi, jadi dia takut untuk beride. Kalau misalkan kayak saya udah ketemu abang ini, saya bilang, oh ternyata bisnis kayak gini ya. Jadi seru juga ya makanya. Ya kalaupun misalkan katakanlah let's say Mas Adgam nih, contoh ya Mas Yasri ya. Misalkan nih, nggak pengen jalanin suatu bisnis. Ini yang anak muda semua sekarang ini kan, lagi banyak masalahnya gitu. Ya gue mau bisnis nih, mau buka ini segala macam, tapi gimana ya cara mulai ya? Gue nggak ada duit soalnya gitu. Kalaupun dikasih duit, misalkan dikasih, let's say misalkan berapa puluh juta misalkan gitu untuk buka ini. Kalau ilmunya nggak ada atau masih belum gitu untuk meriset atau segala, itu pun juga bakalan susah untuk struggle-nya gitu loh. Jadi artinya memang harus ilmunya dulu, jadi risetnya dulu investasi di atas kepala dulu sih memang paling penting gitu. Oke. Iya. Kalau gue juga setuju sih yang diobrolin sama Mas Fauzul, karena modal itu kalau dari POV gue hanya salah satu penting aja, tapi nggak terlalu penting. Ya. Karena gue pernah di tahap ketika gue di semester 3 ke 4 itu gue nggak punya apa-apa kecuali kenalan gue dan apa yang gue punya. Dari situ gue coba try to build something, entah itu dari dananya tiba-tiba masuk dari orang ada yang mau injek atau apapun itu.
karena mereka bisa ke kita itu karena trust dulu sih awalnya. Yes. Jadi kalau pandangan gue tuh buat anak muda ya, apalagi mahasiswa yang mereka tuh dibilang mau all out ke bisnis tapi masih ada kuliah ya. Kemudian juga mau all out sesuatu tapi dia nggak ada privilege untuk hal itu, menurut gue yang emang harus kita bangun personal branding kita dulu sih. Karena kalau gue lihat selama 3 tahun ini ya, sebenarnya orang Indonesia banyak kok yang punya uang nganggur. Orang Indonesia banyak kok yang punya uang tuh mereka bingung mau invest kemana. Cuman mereka nggak tahu aja kira-kira harus ke pengusaha mana atau pebisnis mana. Itu sih kalau dari gue. Nah kalau Bang Fatgam nih kan lu masih kuliah juga ya kan, tapi bisnis juga. Biasanya orang-orang yang masih ngejalanin 2 hal itu struggle apa sih yang biasa lu alami? Yang pasti itu pembagian waktu ya. Karena pasti akan ada yang kita awal-awal itu yang dikorbankan ya. Okay. Apalagi gue kan ngambil 2 kuliah juga. Gue ngambil psikolog dan gue juga ngambil business management. Dan tambah lagi gue lagi running bisnis yang waktu itu wah struggling. Pasti akan ada. Cuman ya jangan sampai kita cabut deh kalau ada suatu masalah. Yang most important things ya kita harus hadapin aja sih intinya. Oke. Tapi ada gak sih hal yang kayaknya gue harus ngalahin satu nih. Tapi akhirnya lu memilih enggak deh, gue tetap harus jalanin semuanya gimana? Dulu gue sempat mikir, tapi jangan untuk ditiru ya. Kadang kan kita mikir ya kuliah itu untuk dapat duit ya. Nah kadang kalau di bisnis duitnya lebih banyak, kita kan ya udahlah kita try to nego dosen gimana caranya. Karena gue tahu nih sistem dosen itu mau lu masuk berapa kali, mau apa kayak yang penting lu dipandang baik nilai di akhir kan. Kadang gue agak mengalahkan yang di daerah sana karena kalau yang di bisnis kita kalahkan kan kadang customer nggak datang 2 kali. Betul. Benar. Gitu. Mungkin dari Mas Fauzul nih. Kalau setuju banget itu kalau kata Mas Adgam. Cuman apa namanya kalau mungkin karena aku bukan pelaku usaha yang datangnya seperti Mas Adgam ya. Jadi kayak apa namanya gak tahu terlalu persis. Cuman balik lagi itu as a mentality sebenarnya sih. Maksudnya mental kita. Jadi no limit no excuse gitu. Gak ada alasan untuk mulai bisnis tuh. Oh gue ini kuliah, oh gue ini jadwal gue padat gini. Kalau memang sebenarnya di situ bisa masuk dan kita bisa lihat opportunity-nya, itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Meskipun memang dengan jalan yang pelan-pelan lah. Gitu sih, step by step ya kan. Tapi lu Bang, pas banget mulai bisnis itu ada gak sih tantangan lu mungkin ya? Kan mungkin kayaknya dulu masih kalau bisnis tuh masih agak kurang ya. Yeah. Masih dulu masih banyak kayak lowongan kerja gitu ya kan. Karena kan sekarang berpikir untuk bekerja. Kalau sekarang kayaknya lulus kuliah kerja gitu. Tapi kenapa lu akhirnya memilih itu dan tantangan apa sih yang akhirnya lu hadapin? Kebetulan gue datangnya dengan cerita yang banyak yang mungkin orang agak kaget kali ya kalau bisa diceritain. Jadi karena nggak sama gitu loh. Karena gini, gue juga dulunya awalnya juga sama mindsetnya seperti itu. Lulus kuliah tuh harus kerja gitu loh. Kayak sayang gitu kan. Rata-rata kan seperti itu kan. Ya benar gak sih? Jadi kayak kalau ternyata ya karena balik lagi karena punya orang tua yang basicnya adalah pedagang. Jadi tuh waktu itu udah mau sempat melamar pun juga udah sempat oke nih udah mau di tahap terakhir gitu kan. Tahu-taunya malah nggak disetujuin gitu, nggak usah lu ikut katanya gitu. Udah nih lu gue siapin buat ini itu. Sempat ditentang gitu loh. Jadi artinya tapi balik lagi karena kita niat kan dan mau prove that people wrong gitu loh. Maksudnya kita pengen karena niat baik gitu kan. Semuanya tuh pasti bisa gitu. Termasuk sekalipun orang tua atau keluarga kerabat sendiri pun kalau selagi niat baik sih pasti bisa aja sih. Jadi apapun itu tantangannya justru nggak jadi masalah, no problem buat aku gitu. Kalau Mas Adgam gimana? Kalau gue mungkin kita beda cerita ya. Beda cerita. Karena emang background gue itu keluarga gue bukan keluarga pebisnis. Bokap gue itu pegawai, nyokap gue itu guru. Jadi ketika gue awal terjun dan itu rugi. Nah itu tuh sebenarnya kalau gue memutuskan dulu untuk berhenti mungkin gue gak akan punya banyak pengalaman dan ABCD. Yang paling penting menurut gue feeling of bisnisnya sih. Karena kegagalan gue di awal itu mulai bisnis karena kemauan. Bukan dengan ngelihat kira-kira market nih butuh apa sih. Kalau awal sih gue karena itu sih. Karena mungkin juga dulu gue gak ada yang ngarahin ya. Untuk ya udah jalan aja rugi.
Itu sih yang gue rasain. Nah, kalau rugi-rugi kayak gitu kan biasanya apa ya, anak-anak yang baru mulai nih ya, anak-anak muda yang baru mulai bisnis, biasanya ada dua orang yang kayak misalnya pemikiran yang pertama menurut dia profit itu baru berhasil ya kan. Tapi ada juga kalau udah survive juga udah lumayan nih, udah survive berapa tahun gitu. Nah menurut lu untuk apa ya, poin keberhasilannya dalam bisnis itu apa sih? Dulu atau sekarang nih? Sekarang mungkin. Kalau sekarang gue menganggap nggak balik modal itu adalah kerugian. Kalau sekarang. Jadi bisnis itu antara untung dan untung banget pilihannya, bukan untung dan rugi. Kalau kita impas itu udah masuk ke kategori kita rugi. Ini kalau sekarang. Kalau dulu gue mikir as long gue punya bisnis gue jalanin. Entah itu operasional gue kebayar atau enggak gue kerja bakti atau apa. Dulu gue masih mikir kayak gitu. Tapi ternyata ketika gue improvement, oh ternyata pola pikir kita itu bisnis kan bukan untuk kerja bakti dan kerja sosial. Karena gue dapet I get one point after rugi-rugi ya. Itu kita ngepres ataupun BEP break even point aja itu udah dibilang kerugian. Makanya sekarang gue coba terapin ke standar sama teman-teman gue kalau kita ngebikin sesuatu lagi kita harus untung. Karena objektif kita ya untung. Bener gitu Bang. Kalau Bang Wajul sendiri kayak gitu gak? Sebenarnya kalau aku sih awal-awal malah justru memang basic banget sih. Kalau nggak untung balik modal ya rugi. Pasti itu kalau itu kan. Cuman memang bukan artinya salah gitu beda-beda prinsip gitu kan. Tapi balik lagi siapa sih kalau mau buka usaha yang mau rugi kan itu intinya. Benar gak sih? Ya kan, tapi jadi artinya pasti lah kalau nggak untung banget kan gitu. Nah cuman untuk memulai itu mungkin yang aku jalanin itu nggak selalu mencari untung dulu kalau buat pertama kali ya. Karena ini kan balik lagi kan mentalitas itu yang terbentuk nantinya gitu. Kalaupun gagal itu jadikan itu pelajaran gitu loh. Jangan artinya berhenti udah kita langsung menyimpulkan kita nggak bisa nih, kita bukan ini kita nih, bukan itu. Bukan di ranahnya itu. Nah, jadi terus gali lagi, riset lagi. Apalagi dengan zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin kalau kita flashback ke 5 tahun atau 10 tahun ke belakang sih memang agak sulit untuk meriset-riset itu segala. Tapi bukan artinya nggak bisa gitu loh. Pasti bisa kita cari gitu. Baik harus bisa dari networking, belum lagi dari yang lain-lain gitu. Jadi kan, tapi kan kalau dibilang rugi ya, kalau rugi berarti kan adalah misalkan saya mau buka usaha, terus modal saya cuma sedikit lah, pada saat buka rugi. Nah itu apa sih solusi yang bisa dilakukan? Apa kita kalau mau buka usaha itu modalnya harus 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu? Apa modalnya cuma ya satu aja gitu, cuma modal itu aja tok gitu? Oh gitu. Kalau bisnis balik lagi kita lihat ke bisnis plan-nya. Pasti kan kita pasti ada bisnis plan-nya. Kita mau misalkan katakanlah kan misalnya kita mau buka coffee shop nih. Contoh yang lagi banyak gitu sekarang kan coffee shop. Kita buka gini mau buka di sini dengan bisnis plan-nya seperti itu. Tapi kita harus ada plan B-nya gitu loh. Kalau seandainya plan B-nya ini jadi kalau aku sendiri yang aku jalanin sampai detik ini itu adalah selalu merencanakan mungkin kalau simpelnya pernah nemu quotes beginilah kayak when kita tuh bakalan beruntung gitu kan, you are a lucky guy if you when opportunity itu means preparation gitu loh. Jadi ketika kita ketemu peluang tapi kita siapkan itu peluang itu gitu. Jadi artinya kalau kita udah nemu peluang ya udah kita siapin dulu baru kita take action. Mudah-mudahan itu nggak bakal terjadi sih. Kalaupun terjadi, misalnya rugi, kita pasti ada plan-plan yang lain, gitu loh. Katakanlah, ya udah kita modalin lagi, misalnya 2 kali lipat atau kita cari semua kan berdasarkan 5P. Kalau teori ekonominya ya, ada people-nya, ada price-nya, harganya, ada place-nya, tempatnya gitu kan. Jadi semuanya itu kita masukin ke situ sih. Jadi balik lagi pasti ada titik terangnya. Justru dengan kegagalan itu yang tadi kita balik lagi ya Mas Adgam ya. Jadi kita tahu solusinya nantinya di situ pas saat di titik itu gitu. Nah untuk Bang Watgam nih Bang, kalau lu pas mulai bisnis di titik mana lu akhirnya oke, gue serius di sini, gue nggak mau coba-coba lagi? Kalau dari industrinya ya, ketika gue mulai udah rugi banyak. Jadi pas rugi malah bukan pas untung? Pas rugi, gue tuh tipikal yang harus nyoba-nyoba. Dulu gue sempet di awal tuh coba di industri tanaman. Terus gue coba ke yang lain. Finally gue tuh kayak ya udah cuman kerja bakti doang selama 3 tahun ataupun sebelum-sebelumnya.
sampai akhirnya gue rugi. Wah kalau gue coba-coba ke tempat lain ataupun gue beda industri lagi ya. Karena kan gue juga dari nol tuh semuanya. Gak ada yang mentorin gue, juga aja nyari mentor sendiri. Itu gue mikir kalau gue pindah, gue akan coba mulai lagi dari nol. Akhirnya itu akan wasting time lagi. Finally gue sekarang fokus ke yaudah bidang gue F&B, gue harus pelajari nih kira-kira operasionalnya gimana. Kemudian juga gimana cara untuk kita ekspansi. Kemudian juga tadi yang terkait ditanyain sama lu tuh soal modal. Oh ternyata kalau di F&B tuh kita harus punya modal cadangan untuk berapa kali operasional kalau seandainya kita cuman baru bakar duit. Itu sih. Kalau dari Kayak gitu Pin. Udah lu kapan mau mulai? Aduh. Oh udah adu duluan belum mulai. Belum mulai udah adu duluan. Makanya lagi nyari kenalan dulu ini. Oh. Mungkin bisa nanti di belakang kali. Nah kalau buat Bang Fauzul sendiri nih, gimana sih ngeliat orang yang misalnya mau buka bisnis tapi masih takut-takutan gitu, khususnya mahasiswa ya, yang kayak Bang Fatgam ini kan berhasil nih ya kan, masih mahasiswa tapi udah bisnis juga, tapi kalau Bang Fauzul ngeliatnya orang-orang yang belum mulai gitu. Kalau melihat orang-orang yang belum mulai, kalau memang itu menjadi suatu dasar untuk melihat itu orang itu, oh kita bisnis nih, seorang pebisnis, oh kita bukan gitu kan. Itu sebenarnya udah terlihat dari kebiasaan sama behavior sih. Kalau memang orang udah terbiasa untuk siap untung, siap rugi, atau lagi dengan perjalanan mereka dewasa, tubuh dewasa gitu kan. Nah itu bisa dilihat dari kebiasaannya, itu sebenarnya lakuin aja lah gitu loh. Kalaupun rugi ya, itu menjadi suatu hal yang biasa kalau dalam bisnis gitu. Mungkin memang iya, siapa sih yang mau rugi Bang gitu kan. Siapa sih yang mau, pasti lo mau untung gitu. Tapi kita jangan berfokus pada untungnya dulu. Usaha itu pasti dijalankan, apalagi kalau yang memang dari nol ya. Itu pasti harus kita lihat kesalahan-kesalahannya itu dulu. Biar apa? Biar kita nanti bakal jadi back on the track gitu. Maksudnya di jalan yang benar gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Jadi balik lagi tadi yang seperti aku bilang tadi kan, banyakin riset, banyakin experience, banyakin take actionnya. Jangan malah justru banyak mindsetnya tuh banyak berpikir daripada bertindaknya gitu. As a businessman pasti take action, take decisionnya juga pasti harus kuat, harus berani gitu. Itu sih. Kalau lihat kan gimana? Setuju emang kebanyakan kita tuh harus action dulu ya. Ya. Kalau pastilah seorang pebisnis tuh atau seorang pengusaha atau pedagang, sekalipun pedagang pun juga pasti seperti itu. Oh kalau udah tahu salah jangan dilakuin lagi. Gitu. Iya. Balik lagi pasti seperti itu sih. Nah, simple. Kan, kayak mahasiswa baru mau buka, kira-kira apa sih kesalahan yang sering dilakukan gitu? Terlalu banyak berpikir tapi tidak bertindak. Setuju. Yang tadi gue bilang itu. Kalau ini seperjalanan yang udah ketemu sama ya mungkin Kak juga gitu kan, yang udah sering kan pasti kan sekarang melihat Kak Fauzul minta ininya dong, Bang Fauzul minta ininya dong, gimana sih bisa kayak sekarang gitu-gitu. Ya semuanya memang harus dengan actionnya dulu gitu. Memang iya butuh yang tadi. Jadi balik lagi opportunity-nya itu kita berani pandai melihat peluang gitu loh. Kayak gini. Aku dari 2015 lihatnya gitu kan, oh bisa nih. Visioner tuh harus selalu ada di seorang pengusaha gitu loh, atau seorang berbisnis gitu. Jadi kita jangan memikir takut rugi, takut ini nanti nggak jalan, takut nanti mengecewakan partner atau apalah istilahnya gitu, bisnis partner. It's okay. Sekalipun gagal, bukan artinya kalian atau kita gitu semua selaku pengusaha tuh nggak bisa gitu bakal menjadi sukses gitu atau berhasil. Itu aja sih sebenarnya. Nah kan abang-abang ini jadi pembisnis terus dari dua cara yang berbeda ya. Iya betul. Bang Fauzul dari online kebanyakan, offline gitu. Apa sih perbedaannya yang sangat terlihat gitu saat menjalankan bisnisnya gitu? Kalau yang paling sekarang terasa ya atau dari awal? Kalau dari awal sih mungkin. Kalau dari awal mungkin melihatnya ini bakal menjadi suatu behavior, kebiasaan. Karena balik lagi, apapun yang sekarang kan istilahnya mungkin e-commerce atau social commerce gitu kan. Yang kebanyakan marketplace atau apalah namanya gitu. Media sosialnya dilakukan promosi lewat media sosial gitu kan.
Nah itu memang harus menjadi suatu tren gitu. Malah justru kalau nggak bisa kita nggak peka atau nggak melek soal media sosial ini dalam bentuk untuk mempromosikan atau apapun itu akan bukan sulit sih, nggak juga ya, bukan nggak bisa, cuman mungkin agak lebih struggle sih bahasanya mungkin. Nah kalau Bang Fatgam sendiri yang mungkin offline ya kebanyakan ya? Iya. Gimana? Kebanyakan offline sih. Walaupun kita hybrid juga kan. Ada untuk yang kita kerja sama food aggregator. Tapi offline itu kendalanya adalah kalau dari saya pribadi yang saya rasain, apalagi kita di F&B, itu tentang manajemen SDM sih. Jadi kalau ada yang kerja sama kita itu tuh it's quite heavy deh untuk buat ngatur mereka. Apalagi kan kebanyakan orang kita tuh akan mandang, oh dia masih muda. Benar. Masa gue nurut sih sama dia. Nah itu sangat-sangat susah untuk itu. Waktu 2 tahunan lalu yang total bantuin gue itu ada sekitar 3-4 orang, itu sangat susah untuk ngatur standarnya. Karena di bisnis yang tergolongnya kecil menengah itu rentan buat turnover yang jaga. Sehingga kita nentuin food quality atau enggak standar operasional itu akan susah sih. Karena kan kita berhubungan dengan proses how to make something ya. Oke, nah untuk Bang Fatgam kali ya yang masih di mahasiswa gitu. Tapi kalau buat orang yang masih masih belajar ya, masih ada di kampus, terus dia mau mulai bisnis, perlu nggak sih nyari-nyari komunitas atau mentor untuk memulai bisnis gitu? Oke, sebenarnya kalau gue sendiri itu tergantung orangnya ya, karena bisa jadi works di kita, belum tentu works di dia. Oke, benar ya. Itu sih, karena itulah kembali yang sama Mas Fauzul sampein, kalau kebanyakan mikir, kebanyakan ABCD nih, gak jalan-jalan, belum tentu teori kita yang kita pakai ataupun pengalaman kita itu bisa jadi defensif buat dia. Jadi menurut gue ya kita harus run dulu nih. Struggle-nya pasti ada. Jangan ngaku pengusaha atau pebisnis kalau ketemu struggle dia kabur. Betul. Iya. Setuju banget. Oke. Itu sih. Ya gitu Pin. Udah mulai dari sekarang. Gak usah ditunggu-tunggu lagi. Lagi nentuin modal dulu. Tadi udah jelasin modal belakangan. Yang penting mikir. Investasi ke atas. Mikir. Mikir. Pusing dulu. Mas, udah sama nanti kalau begitu. Oke, kalau buat Bang Fauzul nih. Oke. Mungkin untuk orang-orang yang masih belajar ya, masih mencari tahu apa sih sebenarnya yang mau gue bisnis gitu. Maksudnya untuk sekarang nih, untuk anak muda sebenarnya permulaan untuk bisnis gitu. Apa sih step awalnya gitu? Step awalnya kalau untuk saat ini dengan kondisi saat ini ya. Kondisi saya banyakin research sih. Research and investment itu di atas, balik lagi ke situ-situ aja sih kalau aku ya, baru langsung take action gitu loh. Jadi karena gini, bisnis plannya, riset tuh gimana sih maksudnya? Riset tuh bisnis plannya kita ikutin, kita mau buka apa, kita mau bikin apa, itu segala macam. Nanti baru kita buat lagi plannya yang lain gitu kan. Plan B-nya kalau misalkan itu di mana dengan teori-teori ekonominya gitu. Pastilah kalau misalkan kayak tadi Kak Sonding kan harus ikut komunitas nggak sih? Kalau harus mungkin dibilang harus, nggak wajib gitu loh. Tapi kalau bisa oke banget gitu. Karena kan itu di situ nanti bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah di bidangnya kan. Jadi balik lagi semuanya itu bermula dari keinginan kita dulu sih. Benar nggak sih kita tuh udah siap usaha gitu loh. Usaha itu kalau nggak ya tadi 3 kan. Kalau nggak untung balik modal atau rugi. Tapi dengan keadaan sekarang ya harus untung. Kalau nggak untung banget, itu benar banget itu. Makasih banyak loh Kak. Insight-nya gitu. Emang iya sih harus seperti itu juga. Apalagi tren sekarang kan gampang sebenarnya gitu. Lebih mudah gitu melihatnya atau mempelajari di media sosial gitu kan. Banyak yang expert tuh di bidangnya tuh untuk entah itu digital marketing, entah itu yang lain-lainnya soal bisnis itu banyak sekali untuk diriset gitu loh. Berarti kalau untuk pemula yang penting dikenal dulu aja lah. Iya betul. Yang penting orang tahu dulu apa produknya, buat produknya itu nanti baru step by stepnya baru di situ kita pelajarin customer behavior, customer satisfaction-nya atau after sales-nya itu nanti gitu. Dari situ baru kita bisa tahu, oh iya ya ternyata enak ya ternyata begini nyari duitnya. Nah di situ baru mungkin baru berasa nih mahasiswa atau yang lainnya yang baru ingin mulai gitu. Oke.
seru banget Pin. Banyak banget insight nih. Apa mau ditanyain lagi ada? Enggak sih, lebih ke curhat sih. Oh, Kalau dipikir-pikir ya juga sih kerja banting tulang, banting tenaga, gaji standar. Kalau gitu cuma di rumah ngeliatin HP tiba-tiba ada yang beli nih. Tapi semuanya pasti nggak apa namanya. Ada balik plus lagi, minusnya Ada ya. plus minusnya sih Kak. Pasti nggak mungkin kita apa namanya menjalanin itu seperti itu juga gitu. Pasti kan harus putar otak juga kayak gimana sih. Apa tren? Apalagi kalau di online ya. Tren itu yang paling penting sekarang. Gitu. Kan sebelum berkata berjalan seperti sekarang kita berdarah-darah dulu Iya. sebelumnya. Nggak mungkin langsung enak nikmat. Pasti semua orang berdarah-darah dulu kecuali anak konglomerat. Nah, itu beda. Kalaupun mungkin kalau aku pribadi ya mandangnya kalau dengan statement tadi Kak Kelvin gitu kan kayak mungkin kalau beda kalau orang yang udah perintis bukan pewaris bukan perintis kan gitu kali bahasa anak ini gitu kan. Sekalipun perintis kalau ilmunya juga tidak mumpuni itu bakalan juga nggak bisa juga menurut aku pribadi ya. Ini sih apa namanya self opinion ya. Nggak tahu deh mungkin gimana kalau menurut Kak Adgam gitu. Jadi memang balik lagi learning by doing itu pasti penting banget gitu loh. Berarti investasi buat diri sendiri. Iya. Take action aja lah, nggak usah banyak ini gimana ya, ini gimana, nanti kalau rugi gimana, ini nanti kalau ini gimana. Jangan langsung udah bisnis plannya jalan langsung, rugi sedikit, oke, kita putar balik lagi. Cari lagi yang lain, mungkin di people-nya atau di price-nya atau di place-nya gitu-gitu segala macam. Oke, langsung lagi, cari lagi sampai ketemu, pasti ketemu. Baru nanti masuk after sales-nya gimana, customer customer behavior pun juga kita jadi tahu ternyata gini ya kebiasaan, ternyata gini ya yang diminta gitu. Oke, berarti emang mulai aja dulu ya kalau misalnya modal habis kan ada aku lah. Terjebak ada kami. Enggak apa-apa kalau buat muter balik lagi kan. Cuman kalau dipakai yang buat aneh-aneh kan jangan. Itu ya masalahnya. Terbalik lagi kalau enggak untuk lobang gali lobang. Nah, terakhir kali ya Vin ya. Ada gak sih Bang tujuan akhir kayak misalnya nih gue harus bisnis sampai di sini gitu. Kalau Ada titik tertentu enggak? Kalau itu enggak, kalau aku sih jujur ini sebuah kalau bisa usaha ini harus terus maju terus gitu loh. Kalau bisa bersinar kalau mungkin bahasanya kali ya. Maksudnya kita lagi struggle banget untuk gimana Devila nih menjadi suatu brand yang bisa dikenal orang. Mungkin dari mulai UMKM kan, masih UMKM. Nanti suatu saat bisa dikenal, nanti mungkin dengan berbagai strategi kita gitu kan, mau ada offline. Justru yang online aja mau ada offline-nya nih sekarang nih Kak Kelvin gitu. Tetap kan. harus balance gitu loh. Jadi artinya kita justru levelnya itu step by step tuh harus pelan-pelan gitu. Harus benar-benar satu-satu, nggak bisa instan semuanya gitu loh. Itu aja sih. Jadi pengennya ya mudah-mudahan lah jangka panjang nih kita Devila pengen menjadi suatu brand yang bisa dikenal atau bisa diterima juga yang pastinya gitu. Kalau untuk Mas Adgam mungkin ada yang mau ditambahkan. Mungkin tambahan ini ya untuk kalau misalkan ada mahasiswa yang mau mulai dari nol nih ya. Kan kebanyakan ada beberapa yang ngomong itu mulailah dengan apa yang kita suka ya, kayak hobi kita apa, mulai aja. Nah, itu satu hal yang jadi struggle gue terbesar di awal. Jadi harusnya kita ganti nih, sukai apa yang ada di pasar. Misalkan kita gak suka soal fashion, tapi pasarnya lagi butuh. Namanya kalau sekarang tuh mungkin fashion cosplay ya. Cosplay, nah kita gak suka nih, tapi cosplay ini demand-nya lagi kuat. Karena beberapa ketika gue sharing sama yang lain juga, aslinya mereka gak suka itu. Cuman karena pasar ada marketnya, mereka mulai tuh masuk ke situ. Jadi jangan sekedar buat produk doang. Wah, gue suka bikin misalkan ST. Kita bikin ST, kita bikin apa. Tapi sebenarnya ST persaingannya ketat banget. Akhirnya malah nipis. Malah kita bisa bangkrut, itu sih. Berarti dilihat dari permintaannya ya. Iya, dari permintaan. Kalau permintaan banyak tapi yang supply dikit, Nah, kita bisa itu ya. Dari permintaan kita mulai nih, kita sukai, kita pelajarin, kita riset. Kalau tadi kata Mas Fauzul, kita cari koneksi. Modal belakangan, karena ketika kita udah punya demand,
kita udah punya permintaan, kita punya koneksi, supplier, pabrik, kemudian juga permintaan. Kita tinggal bilang, weh mau gak gue punya proyek nih, terminnya gue bayar 3 kali ya. Satu termin gue lipat gandakan 5%. Mau gak lu? Wah. Berarti teori-teori amati, tiru, modifikasi. Iya, amati, tiru, ATM. modifikasi itu bener. Asal jangan plak ketiplak sih. Jangan sampai ditiru doang, modifikasinya enggak, jangan. Benar. Emang seru banget Pin pembahasan kita soalnya kan mengenai bisnis ya, yang mana sekarang banyak orang nyari kerja susah, kira mutusin buat bisnis aja kali ya gitu. Iya loh, kayak kemarin di berita yang Iya tuh. Iya itu bener lagi. Iya, apalagi beritanya 70% cuman gimmick ya. Iya, udah gitu kan pas dilihat ternyata perusahaannya cuma gimmick doang. Iya, Nah, betul. Karena perpaksaan dari pemerintah. Iya, Makanya anak muda harus berbisnis biar enggak berbondong-bondong cari kerja. Harus dong, kalau bisa justru apalagi dengan sekarang ya, dengan melihat pangsa pasar sekarang ya Kak Kelvin dan kawan-kawan. Kita tuh sebenarnya bisa loh menjadi suatu brand atau pokoknya pengusaha-pengusaha lokal nih kalau bisa nggak kalah kok sebenarnya gitu loh dengan yang di luar-luar gitu. Jadi artinya local pride itu sebenarnya harusnya digaungkan banget gitu. Karena balik lagi itu semuanya menyangkut ke keseluruhan secara aspek ya dalam usaha gitu. Baik itu dari itu pekerjanya, SDM tadi atau SDA-nya gitu kan. Balik lagi juga itu untuk investornya, balik lagi untuk juga yang bisnis plan-nya dan segala macam aspek itu kalau kita udah local pride ya dengan kayak kita sekarang ini gitu kan. Jadi itu bisa membantu nanti menyemangatkan anak-anak muda ini sebenarnya gitu loh. Setuju tuh. Jadi kalau kita tuh udah bangga dengan buatan dalam negeri sendiri gitu, anak-anak muda kita itu jadi terikut biasanya arusnya gitu loh. Oh iya nih sini dia bisa gitu, kenapa kita nggak bisa? Benar nggak sih? Jadi seperti itu mungkin salah satu pesan juga kali ya, bisa jadi salah satu message gitu untuk anak-anak muda sekarang banggalah dengan lokal gitu kan, karena balik lagi at the end of the day kita semua kalau memang ingin menjadi pelaku usaha, kita harus bisa punya mindset atau prinsip seperti itu gitu. Karena dengan datangnya seperti itu, barulah muncul dengan ada pertanyaan-pertanyaan dari usaha itu sendiri gitu sebenarnya. Tapi kan kalau tadi bilang local pride ya, nah kita ini kan masih berusaha untuk menggabungkan local pride ya kan benar. Karena persaingan asing juga luar biasa ya kan. Oh betul. Iya. Masih banyak juga yang masih percaya produk asing karena pertama mungkin dari kualitas. Padahal kalau kita lihat kualitas lokal juga nggak kalah loh. Kayak kan mungkin kalau yang suka penikmat sepak bola mungkin ya yang menonton atau apa gitu kan kayak ada tuh jersey sebuah klub gitu kan atau apa segala macem gitu. Klub luar pun juga banyak ternyata kalau kita telusuri gitu produksinya itu memang di dalam negeri ini loh gitu. Dia itu jadi baru diekspor lagi ke sana, makanya tentu price-nya jadi agak mahal gitu. Kayak gitu kan. Betul. Jadi artinya berarti artinya buatan kita ini, negara ini juga sebenarnya nggak kalah ternyata gitu. Cuman memang dari brandingannya sendiri. Makanya personal branding di online ini untuk saat ini personal branding itu sangat-sangat penting. Iya, setuju. Apalagi tantangan sih buat pengusaha tuh, jangan sampai kita jualan produk tuh jualan sekedar produk. Karena menurut gua kenapa sih mereka lebih milih impor atau apa? Karena mungkin yang dijual prestige-nya, terus juga gengsi. Jadi itu juga suatu challenges buat kita yang lokal pengusaha ini, buat jangan sampai kita jualan produk dengan value tinggi tapi kita nggak jual emosionalnya. Itu sih, karena kalau dari orang-orang sekarang tuh kebanyakan lebih aware soal emosionalnya. Jadi dia nggak mungkin terlalu tahu tentang raw material apa, yang penting emosional, gengsi. Nah itu bisa jadi kita masuk di situ ya Mas. Oke. Seru banget ya Pin ya. Kacau sih ini. Jadi gimana Kak? Nih. Jadi gimana Kak? Kapan mau mulai? Kapan mau mulai? Sekarang kita yang nanya hostnya ya, kapan mau mulai? Ya kita doain ya. Mudah-mudahan nanti bisa lah ketemu dengan kakak-kakak ini udah mulai, udah ada kabarnya nih usaha. Nah benar tuh. Itu malah justru membangkitkan semangat anak-anak muda juga. Nanti deh kawan-kawan Kak Kelvin, kawan-kawan Kak Ferdi nantinya kan. Kalau misalkan saya sendiri yang buka usaha, nanti saingan Cinanya lebih banyak. Saingan sama Cina ya. Yang murah-murah ya kan. Iya. Oke, terakhir mungkin Bang Paujil dan Bang Fatgam bisa dipromosin mengenai produknya yang
Oke, mungkin Bang Fatgam. Dari Mas Fauzi? Jadi apa namanya Devila Fashion Bag itu bisa di searching di berbagai platform e-commerce atau social commerce baik itu Shopee, TikTok dan lain-lain gitu. Searching aja Devila Fashion Bag, di situ apa namanya bisa menemukan tas-tas yang apa namanya sesuai dengan fungsi dan bawaan-bawaan kalian nantinya gitu aja sih. Oke, kalau dari gue diriin bisnis yang terakhir ini sama cewek gue. Makanya hadir juga. Seru tuh kalau Seru itu tuh ya, pasti seru. seru banget. Iya, wah, Struggle-nya seru. Seru dan jarang. Iya. Itu dalam hatinya langsung love you. Iya. Itu di topik lain aja. Aduh. Iya, bisnis kita Pisang Nugget Overload. Untuk sekarang kita lagi tahan dulu. Karena kenapa kita lagi riset lebih jauh. Jangan sampai kita gegabah. Tapi kalian bisa ngelihat langsung nanti perkembangannya di Pisang Nugget Overload. Nanti kita akan buat konsep lagi bisnis model yang itu tuh ya dinantikan aja nanti. Oke. Terima kasih ya buat Bang Faujul Iya, dan Bang sama-sama. Fatgam Terima udah kasih juga udah datang di Teras Inspirasi. sama Kak Kelvin. Oke, langsung kita tutup ya Pin ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa episode selanjutnya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.